Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Civitas Akademika Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan ibu-ibu kelompok wanita tani mengenai administrasi keuangan menuju organisasi yang efektif. Saya kira ini suatu kebetulan begitu ya, karena selain sebagai dosen, saya juga memiliki usaha pakaian kaos polos dan itu telah berdiri tahun 2015. Ketika itu, saya bersama teman saya yang kemudian menjadi istri saya begitu. Kami bersemangat sekali itu ingin punya suatu usaha. Akhirnya kami membuat produknya apa, harganya berapa, pemasarannya di mana, lokasi berjualannya di mana. Kami fokus pada bidang itu gitu. Kemudian kami putuskan ini kaos. Kami tidak begitu perhatian dengan administrasi keuangan. Sehingga setelah berjualan, setiap hari kami berjualan menawarkan kaos dari satu orang ke orang lain. Di akhir bulan kami kebingungan, uangnya kemana gitu. Kok terkesan uangnya nggak nambah, tapi uang pribadi berkurang. Nah itu kenapa? Karena kami tidak memiliki perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak punya perencanaan, kami tidak punya penganggaran. Kalau tidak punya penganggaran, maka kami tidak tahu ini mau dikelola kemana. Yang dilakukan saat itu hanya kalau kaosnya habis, ya berarti beli bahan baru, jahit lagi. Begitu terus. Nah, karena tidak ada ketiga itu tadi, kami pun tidak menyimpan nota-nota pembelian kain, nota-nota pembayaran, sehingga kami beneran tidak tahu seharusnya untungnya berapa. Nah, itu yang kami rasa krusial, hingga akhirnya kami sadar ini tidak boleh dilanjutkan begitu. Kita harus buat rencana, kita harus buat penganggaran, kita mau produksi berapa banyak di bulan ini. Katakanlah 100, kalau 100 butuh uangnya berapa? Berapa kira-kira habis biayanya? Lalu ini rekening siapa yang akan dipakai untuk transaksi? Karena sebelumnya uang itu masuk di rekening yang sama dengan uang sehari-hari sehingga numpuk begitu. Akhirnya kami putuskan dipisah. Rekeningnya terpisah untuk jualan sendiri, kemudian ada perencanaan, ada penganggaran sehingga beli kainnya sudah terencana seperti itu. Dan alhamdulillah karena itu dilakukan kami bisa tahu, oh ternyata di bulan ini kaos warna sekian, warna ini itu terjual lebih banyak dibandingkan kaos warna yang lain. Kemudian kami mampu menghasilkan uang sejumlah tertentu begitu. Sehingga kami tahu oh bulan ini penghasilannya lebih rendah dibandingkan bulan lalu. Itu bisa kami evaluasi. Itu berkat administrasi keuangan. Jadi administrasi keuangan terlihat sepele di awal, tidak perlu memikirkan, yang penting semangat. Ternyata tidak. Semangat kita untuk berusaha itu juga harus diikuti dengan keterampilan kita menyusun administrasi keuangan. Saya kira ibu-ibu kelompok wanita tani juga akan setuju tentang itu, bahwa tidak hanya sekedar berkumpul kemudian kita berproduksi buat olahan pangan kemudian berjualan ke teman-teman, tapi kita nggak tahu sebenarnya berapa sih yang saya hasilkan selama ini. Nah itu kan jadi sebuah tanda tanya. Nah kasus yang saya alami tadi itu semoga tidak terjadi lebih lanjut di kelompok wanita tani ibu-ibu sekalian. Nah itu tadi pada aspek pengalaman, kemudian saya sedikit masuk pada aspek teori. Saya akan memberikan 4 garis besar. Yang pertama adalah mengenal lebih dekat administrasi keuangan. Yang kedua, apa saja komponen dalam administrasi keuangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam administrasi keuangan yang baik. Dan yang terakhir, keempat, mengapa suatu organisasi membutuhkan administrasi keuangan. Nah, harap diperhatikan ibu-ibu. Yang pertama, sederhananya adalah administrasi keuangan itu pengelolaan yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Uang kan bukan segalanya, Mas. Benar, ibu-ibu. Bukan segalanya. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada mencatat, maka tidak tahu uangnya itu berapa. Ternyata rugi, tapi merasa, wah, saya berhasil berjualan, begitu. Nah, ada juga pemahaman yang menganggap bahwa
administrasi keuangan itu adalah penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, hingga pengalokasian untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi katakanlah kelompok wanita tani tujuannya adalah untuk berjualan olahan pangan yang semakin tumbuh setiap bulannya. Maka harus ada rencananya. Supaya bisa tumbuh, apa saja yang harus dilakukan. Setelah buat rencana, berapa anggaran yang dibutuhkan? Siapa yang terlibat dalam kegiatan pengolahan itu? Apakah mereka digaji atau tidak? Agar tujuan ini dapat tercapai, begitu. Nah, ada 4 poin yang ibu-ibu perlu perhatikan dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat pertanggungjawaban. Nah, ini yang sedikit rumit di kita, karena kita bisa merencanakan, kita bisa melaksanakan, tapi mengawasi, karena kita punya budaya pekewuh begitu ya ibu-ibu. Kita punya rasa curiga tapi hanya kita pendam, atau bahkan kita tanyakan ke orang lain yang tidak bisa menjawab begitu. Padahal ini penting. Ketika kita melakukan suatu usaha, itu harus ada yang mengawasi dan harus ada pertanggungjawabannya, agar kalau di kelompok wanita tani, agar ibu-ibu juga tahu, oh ternyata usaha yang kita jalankan berhasil, atau oh sedang tidak berhasil, produk yang ini penjualannya lagi merosot. Nah, pertanggungjawaban itu kemudian dievaluasi agar bulan depannya tahu apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ini adalah komponen dalam administrasi keuangan. Tadi sudah dijelaskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, administrasi keuangan sendiri terdiri dari penganggaran. Tadi sudah apa yang mau dilakukan dan biayanya, pengelolaan, bagaimana anggaran itu dikelola, kemudian pengadaan dana. Pengadaan ini dimaksudkan kan dari mana sumber-sumber dana itu. Kalau kelompok wanita tani kan awalnya dari iuran begitu. Namun bisa saja karena prestasinya yang membaik, kemudian dilihat oleh para pemangku kepentingan, kemudian mendapatkan suntikan-suntikan dana atau menang lomba dan sebagainya. Kemudian penyimpanan dan pengendalian. Ini yang kelompok wanita tani perlu perhatikan, karena penyimpanan itu jangan terlalu bertumpu pada satu orang begitu. Oh, saya yakin dia bisa mengelola. Coba untuk buat rekening baru atas nama kelompok wanita tani, sehingga uang itu jelas dan ibu-ibu pasti paham. Kita bisa ke bank, kita bisa minta cetak rekening koran, dan kemudian ketika rapat kelompok wanita tani itu bisa disampaikan. Ibu-ibu sekalian, ini adalah potret gambaran dari transaksi kita dalam kurun waktu sekian. Dan itu terbuka, ibu-ibu bisa minta ke bank. Itu mudah. Kemudian ada pengendalian. Kalau penyimpanannya udah jelas, akan mudah dikendalikan. Tapi, kalau dia berada di rekening salah seorang saja, ibu-ibu bisa bayangkan, sebentar ya, saya tidak bisa ngecek. Karena kayaknya ada kiriman dari tetangga saya, ada kiriman dari keluarga saya. Ini kayaknya nyampur, saya harus pisah dulu. Nah, itu saya kira akan rumit. Sudah banyak pekerjaan sehari-hari kita, buat apa kita tambah lagi begitu. Dan yang terakhir pemeriksaan. Tadi nyambung, ada rekening koran, ibu-ibu bisa ngecek, oh ternyata begini toh potret dari keuangan kita. Nah, kemudian apa sih yang menjadi prinsip administrasi keuangan yang baik? Yang pertama, konsistensi ibu-ibu. Jadi, muara dari administrasi keuangan ini adalah laporan keuangan. Nanti akan dijelaskan di belakang apa saja. Laporan keuangan itu sesuatu hal yang tidak bisa ditunda. Kalau transaksinya terjadi di hari itu harus dicatat juga saat itu. Tidak bisa seperti saya dulu gitu. Kenapa? Karena oh hari ini saya berjualan. Ya udah saya catatnya 2 hari lagi aja. Saya ingat kok kemarin terjual 10 kaos. Namanya siapa saya ingat. Ternyata di 2 hari kemudian saya udah punya ingatan yang lain gitu. Bisa jadi itu terjadi ke ibu-ibu begitu. Ibu-ibu ingat, wah saya barusan ngurusi anak, udah gak kepikiran 2 hari yang lalu gitu. Jadi konsisten. Kalau transaksi itu terjadi hari itu, maka harus ada catatannya di hari itu juga. Atau bisa kita bilang ajek begitu. Yang kedua adalah akuntabilitas. Ini intinya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Katakanlah ada transaksi di hari tersebut, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini transaksi ke siapa, kemana, berapa banyak, hasilnya berapa. Dan kapan saja anggota ingin bertanya, itu bisa dijelaskan oleh pihak yang mengelola administrasi keuangan.
Yang ketiga, transparansi dan integritas. Tentu saja sesuatu hal yang baik itu harus terbuka dan berintegritas. Sehingga kapanpun kita menginginkan informasi-informasi keuangan di kelompok wanita tani, kita bisa memperolehnya. Yang keempat, keberlanjutan. Apa poin dari keberlanjutan? Kita sudah buat perencanaan administrasi keuangan, ada rencana dan anggaran. Tentu saja kita tidak bisa mengeluarkan biaya lebih banyak daripada yang kita hasilkan, terkecuali kita ingin meminjam, begitu. Nah, kalau kita sudah buat perencanaan tidak ingin meminjam, maka kelolalah dana yang ada dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan agar bisa kegiatan itu berlanjut. Yang kelima, pengelolaan dan standar akuntansi. Nah, ini secara umum, ibu-ibu, saya juga mengalami, saya juga UMKM. Itu adalah kita sudah buat pencatatan tapi itu hanya untuk kita sendiri, padahal sudah ada standar akuntansinya begitu. Mungkin untuk sekarang tidak harus saklek ke standar akuntansi, tapi setidaknya kita mengarah ke sana. Pencatatannya seperti apa, serapi apa, sehingga nanti ketika sudah harus masuk ke standar akuntansi, kita sudah tidak lagi kerempongan begitu. Kemudian, apa sih manfaat dari administrasi keuangan itu bagi organisasi? Mungkin dari penjelasan tadi ibu-ibu udah bisa menyimpulkan gitu. Dengan administrasi keuangan yang tadi konsisten, kemudian akuntabel, transparan, berintegritas, berkelanjutan, juga berstandar akuntansi, maka runut dari aktivitas keuangan organisasi itu jelas terorganisir begitu. Kemudian yang kedua, karena kemudian terorganisir dan anggota bisa mengetahui kapanpun dia menginginkan begitu, itu akan meningkatkan partisipasi anggota juga. Kepemilikannya makin tinggi begitu, karena informasi sudah sama rata begitu. Dan yang ketiga, laporan keuangan organisasi dapat disusun lebih awal dan tepat waktu. Bayangkan ibu-ibu sudah rapi nih transaksi keuangannya. Nah, itu kan tinggal disusun saja begitu. Memang di awal itu selalu lebih berat, dimanapun itu kejadiannya seperti itu. Nah, yang terakhir untuk sesi kali ini, itu adalah siapa yang menjadi pelaksana administrasi keuangan. Tentu saja, kalau menurut hemat saya adalah bendahara. Atau mungkin berdasarkan ADART kelompok wanita tani, beda begitu. Tapi kita katakanlah bendahara. Maka bendahara inilah yang kita harapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip administrasi keuangan yang baik, yaitu konsistensi, ajak. Yang kedua, akuntabel, dapat mempertanggungjawabkan transaksi keuangan itu, uang masuk dan uang keluar. Dan yang ketiga, transparan, bisa menjelaskan dengan gamblang potret dari uang masuk dan uang keluar. Kemudian keberlanjutan, bahwa bendahara ini paham uangnya itu ada berapa dan biaya yang dikeluarkan ada berapa, sehingga tidak terjadi kelebihan biaya dibandingkan dari yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi, ini diarahkan ke sana. Demikian untuk sesi kali ini. Kita bertemu lagi di sesi kedua mengenai perhitungan-perhitungan di dalam laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.